Polisi itu kan sebenarnya nggak sipilian, dia alat sipil, dia nggak boleh sebenarnya megang senjata segala macam. Era Pak Jokowi 10 tahun kemarin, ya kan kita sih fair aja. Polisi mendapatkan banyak keistimewaan, banyak posisi-posisi strategis itu dipegang oleh polisi, misalkan ya, sekjen, pemerintah BUMN, macam-macam lah. Kalau misalnya di undang-undang sebenarnya juga nggak boleh sebenarnya. Kalau kita mau fair ya, apa sih yang sudah dilakukan 10 bulan oleh pemerintah kan belum ada. Apa sih yang sudah dilakukan oleh DPR RI hari ini? Ini ada desain besar untuk mengarahkan tembakan itu ke DPR saja, elit-elit DPR, ya kan? Dan lucunya lagi yang disasar emang artis, Mbak. Ngomong-ngomong soal penanganan aksi massa di zaman, saya mau bilang zaman abang kayak jauh banget ya, gitu kan, di zaman abang dengan zaman sekarang gitu. Gimana menurut pandangan apakah yang di zaman sekarang itu karena udah ada medsos, lalu juga banyak KOL influencer yang ikut bersuara, jadi mungkin lebih agresifkah penanganan atau sebenarnya ya dari dulu polisi sudah menjalankan SOP-nya? Ya kalau dalam era saya kan waktu itu polisi tidak mengambil peran apapun di dalam penanganan unjuk rasa. Zaman itu kan yang berperan kan TNI, namanya Bakortanas. Kalau tingkat pusat, tingkat daerah namanya Bakortanas dah. Nah mereka lah yang menangani penanganan setiap aksi-aksi unjuk rasa maupun aksi-aksi oposisi terhadap pemerintahan saat itu. Nah pasca Orde Baru tumbang, kita masuk ke alam reformasi, polisi yang tadinya bagian dari ABRI, bagian dari TNI, kan dipisahkan. Karena memang polisi memang harus pisah, Mbak. Dari TNI nggak boleh. Di seluruh dunia itu polisi itu sebenarnya kan dia bukan kombatan gitu loh. Polisi itu kan sebenarnya nggak sipilian, dia alat sipil, dia nggak boleh sebenarnya megang senjata segala macam. Makanya ini kayak hari ini kan buah reformasi itu kan sesungguhnya kan Undang-Undang tahun 2 nomor 2002 pemisahan Polri dengan ABRI. Artinya polisi itu adalah anak kandung juga dari reformasi sebenarnya gitu loh. Jadi buah keberhasilan reformasi itu adalah salah satunya pemisahan Polri dari ABRI. Sudah tercapaikah? Ya artinya kan polisi itu dia memang harus terpisah di seluruh dunia juga gitu, nggak boleh dia bergabung sama TNI yang kombatan sifatnya kan, yang sifatnya militeristik gitu loh. Nah polisi, nah sayangnya perkembangan kemudian terutama kita beranjak ke era sekarang, era Pak Jokowi 10 tahun kemarin, ya kan kita sih fair aja. Polisi mendapatkan banyak keistimewaan oleh rejim Jokowi saat itu ya. Banyak posisi-posisi strategis itu dipegang oleh polisi, misalkan ya, sekjen, pemerintah BUMN, macam-macam lah. Kalau misalnya di undang-undang sebenarnya juga nggak boleh sebenarnya. Polisi aktif, iya dong. Polisi aktif jadi waktu saya pernah jadi komisaris juga tahun 2010 di era SBY, saya tahu persis. Memang ada benar polisi atau TNI zaman saya Pak Jaki Makarim barengan tuh masih itu, tapi dia udah pensiun. Karena undang-undang TNI juga nggak membolehkan. Selesai tugas dulu baru menjabat. Pensiun tuh gini loh, Mbak. Pensiun itu memang udah lama, bukan karena sengaja mau masuk itu terus pensiunin. Nah, itu maksud saya gitu loh. Ada sekarang. Banyak. Kejadian nih, itu era Jokowi maksud saya, bukan era SBY. Era SBY masih memegang teguh undang-undang TNI tahun 2004, undang-undang Polri tahun 2002. Di era SBY juga saya yakin juga ada polisi yang jadi komisaris atau apa, tapi udah pensiun gitu maksudnya. Kalau di era Pak Jokowi dulu, ini banyak, bahkan dulu asisten BUMN Erick Thohir itu perwira aktif, ya kan, si siapa dulu, saya lupa namanya, Irjen siapa ya. Terus banyak juga Irjen polisi yang masih aktif, bahkan sekjen Pertemuan, Irjen gitu loh. Sekarang saya juga nggak tahu kenapa Prabowo masih melanjutkan gitu. Sekarang hampir relatif sekjen-sekjen di Pertemuan itu dari latar belakang polisi, aktif gitu loh. Nah maksud saya bukan polisi nggak boleh saja sebagai dia warga negara kalau dia sudah pensiun atau dia dipensiunkan bukan dalam rangka itu. Ini kan istilahnya ada penugasan luar gitu loh. Ini kan aneh. Ini kenapa bedanya kita dulu menolak di fungsi ABRI, sekarang terjadi di fungsi polisi kan gitu, Mbak. Itu yang terjadi hari ini menurut saya gitu loh. Bang Andri, kita balik ke demo ya. Balik ke demo ya. Ini kan polisi menetapkan ada 6 tersangka tuh. Satunya aktivis penggiat HAM, Bang Del Pedro. Ya. Tiba-tiba langsung ditangkap jemput paksa, Senin malam, paginya Selasanya tersangka, diduga menghasut. Itu gimana, Bang? Ya untuk itu saya sih, untuk memulai ini, saya pertama ingin mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, terhadap kematian 10 korban demo ya. Aksi demo ini, martir ini, kita anggap martir. Karena meninggalnya 10 orang ini, menurut hemat saya sebagai pelaku reformasi, ini lewat banyak, Mbak, korbannya gitu loh. Saya mengalami proses transisi Orde Baru ke reformasi ketika kita ketika kita oposisi terhadap Gus Dur, kita demo, tidak ada sama sekali korban. Gus Dur tumbang, kita tiap hari demo. Itu pure aspirasi, Bang? Pure aspirasi mahasiswa zaman itu. Terus zaman Megawati juga kita berapa kali demo kan. Dulu Ibu Mega misalkan
tukar beras ketan sama Thailand. Nah, kita marah tuh gitu loh. Apa beras ketan itu tukar gitu loh. Langsung demo. Demo kita berhari-hari. Begitu pula Sukhoi mau tukar sama beras. Kita marah, kita demo berhari-hari waktu itu ya. Terus juga ada undang-undang release and discharge zaman Megawati ya, pengampunan terhadap BLBI. Saya kebetulan tahun itu udah jadi ketua umum Muhammadiyah LSM ya, yang membidangi soal advokasi soal ekonomi. Kita juga nolak. Demo juga berhari-hari. Tapi tidak ada korban? Tidak ada korban. Di situ lanjut ke era SBY pun. Nggak ada indikasi penunggang gelap? Nah, era hari ini yang sangat kami sayangkan, baru 10 bulan Pak Prabowo menjabat, sudah terjadi korban yang luar biasa banyak. Bahkan mahasiswanya udah ada 2 orang ya, dari Universitas dari Semarang. 10, dari 2 ya. Dan si Iko ya, dan dari Amikom Yogyakarta, si Reza ya. Reza Sendi. Belum yang ASN-nya yang kebakar hidup-hidup di Makassar ya kan, dan beberapa tempat. Ini menurut saya udah lewat banyak korbannya gitu loh. Dan hari ini juga mendapat perhatian dari Komisi HAM PBB juga kita menjadi catatan lagi. Setahu saya Komisi HAM PBB itu mengutuk aksi pelanggaran HAM itu ketika Harto, ketika proses reformasi kan, kira-kira gitu loh, penculikan Pius dan teman-teman itu kan. Yang ada Petrus. Iya, Petrus 80-an, zaman Harto dulu. Ini ke 98. Nah, jadi 20 tahun kemudian tiba-tiba Komisi HAM PBB mengutuk lagi tindak kekerasan pelanggaran HAM. Artinya kan ini sangat mengecewakan saya sebagai pelaku reformasi. Kok kita mengalami lagi ya disebut dengan pelanggaran HAM, ya kan? Ya tanda petik lah, apapun yang terjadi, PBB sudah mengintrodusir bahwa terjadi pelanggaran HAM terhadap perlakuan aparat ini. Jadi menurut hemat saya memang ada keanehan nih dari mozaik demonstrasi hari ini. Kalau kita lihat puzzle dari awal ya, kita lihat ya. Boleh ya kita runut ya. Boleh. Aksi demonstrasi ini. Saya sebagai pelaku reformasi, dan mungkin udah tidak dihitung berdemonstrasi 100 kali. Setiap ada sebuah tindakan demonstrasi, aksi, itu pasti ada pemimpinnya. Iya, pasti ada. Pasti ada pemimpinnya. Itu satu. Kedua, pasti ada isu utamanya. Pasti. Yang dibawa ya Bang? Yang dibawa. Yang ketiga, pasti dari satu entitas. Iya. Misalkan satu mahasiswa. entitas itu, kalau misalnya mahasiswa semua. Itu nggak mungkin nyampur? Nggak mungkin nyampur. Oh, beda hari biasanya. Iya. Atau beda hari, atau beda jam, atau beda macam-macam. Iya. Nah, aksi tanggal 25 kemarin, ya kan? Iya, Kita lihat tanggal 25 dulu ya, 25. 28 ya. Yang awalnya kan 25 dulu ya. Senin 25, betul. 25 dulu yang ini. Itu yang lucunya, tidak ada pemimpinnya, siapa penanggung jawab aksi itu. Terus juga isu utamanya apa. Kan isu utama itu kan nggak jelas gitu loh. Mau gugat DPR katanya, bla bla bla. Bubarkan DPR segala macam. Tapi pas di lapangan macam-macam. Bahkan ada teriakan turunkan Prabowo gitu misalkan gitu loh. Waktu di lapangannya gitu. Nah, yang ketiga, kok banyak elemen-elemen aksi yang terdiri dari anak-anak STM. Anak SMK. Anak sekolah Bang. Anak sekolah kan. Nah, boleh nggak sih sebenarnya? Bentar. Anak sekolah ini yang diidentikan oleh aparat kemarin tadi kelompok anarko. Kan kira-kira gitu kan. Nah, gitu. Nah, menurut hemat saya, ini memang ada keganjilan yang luar biasa dari aksi tanggal 25 kemarin. Ini memang yang pertama kali jelas ini kan menyudutkan pemerintahan Prabowo. Iya, pastinya. Karena kalau kita mau jujur, kalau kita mau fair ya, apa sih yang sudah dilakukan 10 bulan oleh pemerintah? Kan belum ada. Apa sih yang sudah dilakukan oleh DPR RI hari ini? Belum ada juga 10 bulan. Dia baru ketok APBN, dia baru ketok APBN yang kemarin ini. Iya, Mas, ya kan Agustus ini. Dia baru yang kemarin ini 10 bulan baru menjalankan APBN yang lama zaman Jokowi kemarin kan gitu. Jadi kan maksud saya kan belum ada tindakan penyelewengan keuangan negara yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo maupun oleh DPR hari ini nih, kira-kira gitu loh. Nah, ini kan unik. Kita sih bukan belanya DPR ya. Kita juga sebel sama DPR. Tapi apa sih kesalahan DPR itu sampai harus rumahnya dikuyok-kuyok? Ya kan? Apa kesalahan DPR apa lebih banyak DPR, lebih banyak si uya-kuya ketimbang HP Muiz misalkan gitu loh. Yang udah ratusan miliar yang udah ditangkap ya kan? Apa sih kebanyakan mafia sawit Agrinas, bukan Agrinas maksudnya yang dalam Palma itu loh, yang 10 triliun misalkan ya kan? Ketimbang Napa Urbah, jujur aja baru 10 bulan. Itu pun cuma slip kata doang dia. Lagi di kemacetan. Jadi maksud saya, ini ada desain besar untuk mengarahkan tembakan itu ke DPR saja, elit-elit DPR, ya kan?